dipesan oleh teman-teman, Ustadz, kalau kalau apa namanya, kalau ke Korea jangan pas musim panas ya Ustadz ya. Kenapa ya? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di agenda Cordova Talks kita kedatangan narasumber spesial. Beliau adalah Ustadz Dr. Muhammad Abdul Khaliq Hasan atau biasa juga dikenal dengan Ustadz Hasan El-Qudsi. Nah ini Ustadz, menarik Ustadz. Kok bisa dipanggil dengan sebutan Ustadz Hasan El-Qudsi ini? Barangkali bisa memperkenalkan langsung Ustadz pada audiens. Baik, terima kasih sahabat Dompet Duafa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rekan-rekan semuanya, pemirsa dimanapun berada, perkenalkan, tadi udah dikenalkan ya, nama saya ini panjang aslinya, Muhammad Abdul Khaliq Hasan. Nah, ada ceritanya kenapa saya kok dikenal dengan Hasan El-Qudsi. Karena dulu ketika belajar di Sudan, nah salah satu profesor saya bertanya, namamu Hasan apa? Wah, Hasan apa ya? Oh kan saya dari Kudus. Saya bilang Hasan El-Qudsi. Wah, Kudus Palestina, Kudus Jawa Tengah Indonesia. Nah itulah, sejak itu nama pena saya sampai sekarang pun kalau saya nulis di media-media sosial memakai sebutan Hasan El-Qudsi. Gitu. Masya Allah. Begitu sahabat Dompet Duafa, barangkali apa namanya bisa memperkenalkan diri dari mana tinggalnya ini? Baik, saya asli dari Kudus ya. Kudus, asli dari Kudus. Kemudian S1 saya di Al-Azhar Kairo, jurusan tafsir. Seangkatan saya itu pasti pemirsa udah kenal ya. Beliau adalah pengarang novel Ayat-Ayat Cinta. Kenal nggak Mas? Kenal Ustaz, dari Semarang Ustaz. Oh iya, Ustaz Habibur Rahman Asyirazi itu seangkatan saya. Cuma beda nasib ini ceritanya. Ya. S1 di Al-Azhar Kairo, tafsir, kemudian S2 saya di Jamiah atau Universitas Ummu Darman Sudan, dan S3 saya di Universitas Al-Quran University di Sudan juga. Ya. Insya Allah luar biasa. Sekarang saya di Solo. Di Solo. Sebagai dosen ya, Ustaz? Ya, sebagai dosen di IAIN Surakarta. Masya Allah. Juga di fakultas apa barangkali? Fakultas saya Fakultas Usul dan Dakwah. Tempatnya saya di Prodi Psikologi Islam. Masya Allah. Nah, jadi begitu sahabat Dompet Duafa, perkenalan singkat dari beliau Ustadz Hasan El-Qudsi, Masya Allah. Saya izin memanggil dengan sebutan itu apa? Baik, terima kasih. Ustadz, jadi pada kesempatan hari ini, insya Allah kita dengan sahabat Dompet Duafa semua, insya Allah hendak mohon izin untuk dapat menimba ilmu dari Ustadz, hikmah dan juga perjalanan Ustadz selama Ustadz berdakwah, khususnya terkait dengan cerita perjalanan Ustadz ketika menjadi Dai Ambasador, betul-betul Dai Ambasador Dompet Duafa. Barangkali sebelumnya Ustadz bisa disampaikan kepada sahabat Dompet Duafa semua di rumah, itu program seperti apa sih Ustadz? Jadi mungkin ada juga yang belum tahu gitu Ustadz. Pada Ustadz. Baik, terima kasih pemirsa sahabat Dompet Duafa di mohon berada. Alhamdulillah ya. Saya harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Dompet Duafa. Ya, karena melalui Dompet Duafa ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berdakwah ke luar negeri. Ya, walaupun saya sudah beberapa kali ke luar negeri ya, tapi untuk misi dakwah ini ya baru lewat dengan Dompet Duafa, yaitu dengan program yang namanya Dai Ambasador. Nah, saya bergabung di Dompet Duafa ini ketika menjadi menjadi salah satu yang lolos ya, karena itu banyak yang daftar itu ya. Jadi kalau ada yang ambasador itu setiap tahun dibuka itu bisa ratusan itu yang daftar itu. Berarti diseleksi nih? Wah, seleksinya ketat sekali itu. Saya aja yang sudah doktor ya, tamatan dari Timur Tengah, deg-degan loh. Ya, deg-degan, artinya tidak sembarangan, dan saya merasa teman-teman di Dai Ambasador ini sangat profesional ya, dari mulai seleksi, kemudian ada karantina, jadi tidak sembarangan.
Jadi memastikan bahwa para dai yang terpilih itu mampu mengemban misi tentang apa itu Islam rahmatan lil alamin, apa itu Islam yang moderat, apa itu Islam yang bisa merangkul semua organisasi yang ada. Dan itu saya rasakan ada di Dompet Duafa. Itulah kenapa saya sangat tertarik sekali ya untuk bergabung di Dai Ambassador. Nih Ustaz, jadi sepertinya sahabat Dompet Duafa sudah ingin tahu nih Ustaz, nih di mana kira-kira ya beliau berdakwah ditugaskan sebagai Dai Ambassador. Masya Allah. Nanti bisa dijelaskan Ustaz barangkali di mana tempat Ustaz, ciri-ciri dulu Ustaz, mungkin apa namanya, negeri apa begitu, dikenal dengan negeri apa, dan supaya sahabat Dompet Duafa nanti bisa mendebak-debak. Silakan. Ya, memang ya semua dai yang setelah lolos seleksi itu nanti kemudian ada profiling ya. Ini kecenderungan dai ini kemana, latar belakang keilmuannya apa, karena penempatan itu berarti. Ya pemetaan itu penting supaya apa? Kan setiap negara ini kan macam-macam ya kecenderungan keberagamaannya. Betul. Kalau agamanya semua Islam ya karena tapi keberagamaannya apa? Misalkan teman-teman yang di daerah di situ kok mayoritas dari teman-teman saudara-saudara kita Nahdliyin misalkan, maka dai yang dipilih ada seperti itu. Jadi supaya apa tidak terjadi kesalahpahaman ketika dai dikirim ke tempat tersebut. Karena pada dasarnya Dai Ambassador ini poin utamanya adalah merangkul seluruh pihak yang akan ditemuinya. Nah, saya sendiri ketika itu dipilih untuk ke Korea Selatan. Ya karena saya punya latar belakang pesantren gitu ya, dan sana banyak dari orang-orang Jawa gitu, sehingga ini menjadi salah satu faktor kenapa saya ditugaskan di Korea Selatan. Dan tentunya pemirsa Dompet Duafa di manapun berada, sebelum diberangkatkan ini tadi saya katakan ya ada semacam training, yaitu dibekali berbagai macam wawasan, terutama wawasan tentang di mana kita akan diterjunkan, kemudian juga wawasan terkait tentang dunia global, kemudian juga bagaimana tingkat keislaman atau komunitas keislaman yang ada di suatu negara itu apa saja. Jadi insya Allah kalau teman-teman bergabung di Dai Ambassador ini akan banyak sekali wawasan-wawasan yang terbuka, dan juga kita tentu dibekali ya tentang hizwaf karena di antara misi utama Dai Ambassador itu adalah tentang hizwaf itu. Ya, jadi di Korea Selatan ya, di Korea Selatan. Ginseng ya, negeri ginseng. Saya sering dengar Masya Allah. Jadi di Korea Selatan, saya kira sahabat Dompet Duafa sekalian tidak asing begitu ya dengan negeri Korea Selatan sana, karena pemberitaan saat ini banyak sekali berita-berita yang menyampaikan terkait dengan Korea Selatan lah seperti itu. Tidak perlu dibahas secara detail sahabat Dompet Duafa. Insya Allah kali ini kita akan sedikit menggali ilmu dari beliau. Mohon izin untuk mendapatkan hikmah dari perjalanan beliau. Yang pertama nih Ustaz, barangkali bisa disampaikan kepada sahabat Dompet Duafa terkait dengan tantangan kan jelas jika di Indonesia ini mayoritas muslim di sana mayoritas non muslim, meskipun memang ada sahabat-sahabat muslim diantaranya mereka sebagai TKW sebagai tenaga kerja kita di sana, ada tidak barangkali hikmah yang bisa Ustadz ceritakan terkait dengan tantangan-tantangan dakwah Ustadz sebagai Dai Ambassador di Korea Selatan Ustadz? Ya baik, tentu sebagai pembawa risalah ya siapapun itu pasti ada tantangan dan ada ujian ya. Bahkan sebelum berangkat saya masih ingat itu sempat ada penundaan itu. Jadi kita berangkat itu sudah masuk bulan Ramadan, harusnya standarnya kan sebelum Ramadan itu udah berangkat. Nah ini tuh ya sempat dak diduk, wah ini gimana teman-teman udah berangkat, tinggal beberapa orang kita ini yang belum berangkat, saya kemudian yang ada yang ke Perancis ya karena teknis saja, jadi masalah teknis saja. Nah, alhamdulillah akhirnya kita berangkat ke sana, dan perlu kita ketahui memang
Korea Selatan ini kan memang mayoritas ya, kalau secara penduduknya tertulisnya Nasrani ya atau Kristen ya. Tetapi realitanya, dan ini banyak diakui oleh para pengkaji, mereka ini sebenarnya adalah mereka ini ateis kebanyakannya ini. Tidak memiliki Tuhan, ya, artinya tidak mempercayai. Atau mereka ini beragama tetapi ya hanya sekedar KTP kalau di bahasa kita ya. Betul. Jadi artinya kesempatan kita untuk memperkenalkan Islam itu sangat luar biasa. Dan ada satu kejadian yang ini menurut saya menjadi poin kita untuk lebih meningkatkan doa di sana. Jadi orang Korea ini memang ada kelebihan ya, bahwa mereka ini ada keinginan tahu tuh sangat tinggi sekali. Ya, ada 2 momen saya itu ketika nggak sengaja ya, walaupun memang tugas saya ini kan di komunitas Muslim ya, tetapi juga kita diminta dari Dompet Duafa untuk memperkenalkan ya ke siapapun ya, dengan akhlak kita, dengan sopan santun kita kepada siapapun yang ada di Korea Selatan. Momen pertama itu ketika saya sedang mencari peci ya, diajak teman untuk belanja gitu lah. Ada orang-orang Pakistan biasanya yang jual di sana itu. Ya, di sana itu ada di Town ya, itu ada, memang dikenal sebagai kota Muslim ya. Kota ya. Iya, Etown namanya. Etown ini kota di mana situ kebanyakan orang-orang Muslim, kemudian bahkan makanan halal udah banyak sekali di situ, daerah situ. Kota lama sih ini kota lama. Nah, di situ juga ada masjid ya, masjid yang dibangun pertama kali resmi dan diakui oleh negara. Dan biasanya turis-turis pasti ke sini. Nah, ketika itu saya nggak sengaja ketemu sama orang Korea asli. Ya. Nah, memang kekurangannya itu dalam komunikasi ya. Bahasa. Iya, dalam bahasa. Kadang kita bisa bahasa Inggris tapi orang Koreanya nggak bisa. Jadi kita ini sempat ditranslate itu. Jadi ceritanya ada orang Korea ini bertanya-tanya tentang Islam, kita jelasin. Nah, kita pakai bahasa Inggris itu nggak nyambung. Akhirnya ya sudah, teman kita yang asli orang yang udah lama di situ mentranslate. Dan mereka sangat terbuka dan bahkan mengatakan selama ini kami ini mendengar Islam itu digambarkan ya seperti sekarang ya, isu-isu radikal, isu-isu teroris itu menjadi isu di media-media mereka, sehingga mereka tergambarkan Islam itu begitu buruk sekali. Jadi muncul semacam Islamophobia. Nah, makanya saya melihat wah ini menjadi peluang yang luar biasa bagaimana kita bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Dan luar biasa mereka it's open ya, dan banyak sekali dari mereka pun akhirnya mau belajar, artinya mau terbuka. Ya kan, tujuan kita berdakwah itu kan orang mau mendengar kita. Bukan langsung orang mau mendapat hidayah. Kalau hidayah itu kan Allah sendiri yang mengatur. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pesan keindahan Islam, perdamaian Islam itu ya bisa sampai kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua itu di tempat saya kos ya. Tempat saya kos itu di masjid, Mas. Jadi masjid di sana iya, masjid yang disewa oleh komunitas kita. Artinya itu bukan bangunan masjid misalnya sebelumnya. Bukan bangunan masjid, di apartemen. Jadi jarang ya kalau masjid dalam arti bentuk yang sudah bentuk masjid, hanya beberapa saja. Dan seperti yang tadi saya katakan, di Etown itu memang masjidnya sudah permanen karena resmi ya. Tapi yang masjid yang disewa atau disewa dari apartemen kemudian disulap ini banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, salah satunya saya di Emonsong ya, daerah situ saya biasanya berdakwah ya. Itu kadang kalau pas ada event-event tersendiri itu ada dari mereka datang itu ya, datang ikut mendengarkan, ikut apa. Kadang saya ini Masya Allah, jadi mereka ada keinginan untuk mengetahui tentang Islam itu. Dan bahkan saya sempat akrab ya, sampai saya ke rumahnya, ada ibu-ibu dan sering bantu kita. Jadi ada apa-apa itu membantu ya, membantu kelancaran teman-teman dalam menjalankan ibadah Islam. Nah, ini artinya apa? Jadi peluang dakwah di Korea Selatan sangat terbuka sekali ya.
Ya tentu memang di sana kan budaya K-pop ya sangat terkenal sekali ya. Bahkan saya dipesan oleh teman-teman, Ustadz kalau ke Korea jangan pas musim panas ya Ustadz ya. Kenapa itu? Nanti Ustadz nggak bisa terpejam itu matanya kalau lihat kan mereka pakai pakaian kayak gitu. Nah itulah di antara beberapa kesan dakwah itu. Betul. Pemirsa LKTV, jangan lupa subscribe, share, like, and comment.